Tadi maksudnya Iya, spesifiknya gimana, Pak? ya, jadi kan kan di bawah change management itu ada aspek-aspeknya, aspek rescaling Hmm, gitu ya. Kalau kamu mau kalau kalau kamu mau hanya mengakses rescaling, kamu nggak perlu ngomong change management terlalu hmm, tinggi jualannya. Kalau kamu ngomong change management ya semua aspek di dalam change management kamu oke. kamu ceritakan. Tapi kalau kamu mau saya mau generatif data untuk reskilling gitu. Terus apa apa menariknya itu? Kan semua orang juga tahu generatif AI itu reskilling. Ya, Pak, mungkin ini lebih ke ininya, Pak. Apa? Kalau misalnya apa yang saya lihat sekilas mungkin Hmm. generatif AI kan kebanyakan dipakai mungkin untuk solve problem lah gitu, untuk problem solving, terus untuk Enggak eh juga, misalnya, generatif AI untuk learning itu banyak loh. hmm, Coba kamu kamu misalkan kamu nggak ngerti bagaimana membuat smart contract, kamu nanya siapa? Nggak mungkin kamu oke, Google. Kamu pasti nanya generatif AI. Terus oke, dibuat smart contractnya kan gitu logikanya. hmm, Jadi kalau generatif AI buat reskilling sudah pasti one aspek. Tapi oke, other aspek apa? Gitu kan. hmm, Misalkan kreatif ya jelas karena generatif. Ya kita kita tahu. Cuman masalahnya kita tahu itu udah ada belum yang bikin papernya. Dan ini menarik karena sepemahaman saya pasti belum banyak. Tapi argumen-argumen itu change management di aspek A, aspek B, aspek C, termasuk aspek apa yang namanya reskilling. Ada aspek-aspek lain apa lagi. Jadi kamu bisa membuat skala skala atau matriks seberapa besar impact-nya kayak gitu ya. Terus oke, bagaimana strategi untuk mengintegrasi, bagaimana challenge generatif AI dengan bias. Kalau bias kan belum tentu pinter kan, kita tanyain bisa jadi jawabannya salah. Gimana menanggulangi bias, gimana menjaga etika, strategi apa yang diperlukan, bagaimana organisasi kalau mau masang generatif AI, apakah mereka pakai ChatGPT aja langsung, apakah mereka akan upload data-data mereka ke ChatGPT atau mereka bangun sendiri? Gimana bangun sendiri apa yang dibutuhkan kan gitu. Nah, itu namanya studi yang lengkap oke. itu. Berarti keseluruhannya, Pak. Ya keseluruhan Oke, siap. gitu ya. Ya, mungkin itu baru ya saya mungkin belum terlalu teknis ya, Pak. Masih ngefixin dulu gitu topiknya. Ya. Jadi riset kamu justru nggak teknis tuh. Hmm, Riset penuh dengan argumen dan lain sebagainya menurut saya butuh eh, butuh kedewasaan. hmm, Butuh kedewasaan itu maksudnya butuh bercerita, menceritakan tidak serta-merta kalau A itu jadi B gitu. There's so hmm, many things happen gitu ya. Kayak ada balance, kalau bisa ini macam-macam, resikonya besar gitu ya. Kalau kita terlalu percaya AI bisa jadi AI-nya salah gitu ya. Kalau kita terlalu tergantung AI bisa jadi data-data kita dibaca oleh services generatif AI. Mereka bisa menyalahgunakan data kita. Kan itu balance itu namanya. hmm, Nah, nah, tapi yang kedua yang perlu saya tuliskan, yang perlu saya sampaikan adalah apa jurnalnya, ya, seperti itu. Ya, bentuknya nanti ya oke. mungkin seperti model, can be a model Hmm, untuk orang mengimplementasikan, can be a literatur review. Kalau literatur review itu menurut saya kurang action ya, tapi kalau model actionable gitu. ya. Kalau ya tadi saya rencananya model sih, Pak. Jadi Ya, gimana cara organisasi gitu, panduan buat penerapan si generatif AI ini. oke, Oke, ya, mungkin oke, itu aja sih, Pak, untuk judulnya. Gimana, Pak? ya, ya, oke, Oke, kasih, Pak. oke. Next, siapa lagi? Selamat malam Pak Andri, Ya, silakan. kedengar suara saya Pak? Ya, silakan Kiran. Oke Pak, jadi saya ingin mention dulu sebelumnya terkait Hmm, judul jurnal yang sempat saya ajukan di pertemuan yang pertama itu Pak. Jadi yang kalau Bapak ingat saya sempat hmm. mention aplikasi kalau di Amerika tuh Venmo gitu Pak untuk e-wallet. Namun saya mau kayak eh, penting atau enggak ya gitu di Indonesia eh, Bukan di e-wallet yang Indonesia, seperti itu. bukan Apa di Pak? Indonesia, bukan penting apa enggak di Indonesia.
penting nggak topik itu dijual ke jurnal? Iya Pak, maaf Pak. Terus eh, hal seperti itu tuh penting atau enggak ditaruh di jurnal, tapi eh, terkait kriptografi gitu Pak. Nah Hmm. terus kata Pak Andri kan udah ada software ya Pak, apa aplikasi yang udah ada di beredar juga Pak yang seperti itu. Oleh karena itu, saya juga jadi kepikiran, itu kan nggak jauh dari fintech ya Pak. Nah, Hmm. jurnal yang saya mau apa ya Hmm. telusuri lagi itu fintech juga Pak. Cuman itu tuh kayak sentiment based analysis gitu Pak terkait Hmm. microeconomic bubbles di eh, lebih identifyingnya Pak di Twitter dan juga Reddit gitu. Ya, sementara kita Terus tadi udah ngomong tentang multi-class ya, yang jauh lebih kompleks dari sentimen. ya Ngerti nggak saya? ngerti Pak. Jadi do we need to know the sentiment? Apakah kalau bubble itu sentimennya akan ada yang positif? Ada Pak soalnya kalau microeconomic bubble yang saya baca itu di di saya lebih lebih teliti di sahamnya gitu Pak di suatu perusahaan startup. Jadi kamu meneliti sentimen satu perusahaan gitu atau gimana? Enggak Pak, itu meneliti dari sentimen analisis orang-orang di sosial media gitu Pak. Iya, ya, saya tahu. Yang kamu cek sentimennya sentimen terhadap apa? Bubble. Iya, microeconomic bubblesnya. Apa namanya? Microeconomic bubble Pak. Nah, kalau microeconomic bubble itu eh, ada orang yang ngomong positif ya? Ada Pak, ada yang saya sempat bacakan Pak. Itu ada yang positif, netral, dan juga negatif juga Pak. Ya, apa contoh positifnya? Bubble kok positif saya masih bingung. Jadi yang kalau eh, senangkapnya saya Pak, itu orang-orang tuh ngasih tweet soal apa tingkat keakuratan gitu Pak. Misalkan dari saham Goto, Goto yang Tokopedia dan Gojek. Hmm. Nah, orang nge-tweet kalau ini tuh bakal ada bubblesnya atau enggak. Nah, kadang banyak juga tweet yang negatifnya gitu Pak. Jadi kalau itu tuh nggak akurat seperti Nggak, itu nggak, Pak. saya kalau negatif paham lah, pasti nih. Saya yakin kalau negatif. Kalau orang ngomong bubble positif itu yang aneh gitu. Kayak gimana Hmm. gitu. Bubble itu kan misleading. Jadi orang-orang rugi. Orang-orang spend money and then meledak. Uangnya hancur, value-nya turun. How come that is positif gitu? Apakah yang positif itu senangnya para penipu atau bandar gitu kan? Oh, Dan kalaupun para penipu bandar ngapain mereka nulis iya di Pak. sosial Tweet. media? Ya. Saya sensinya belum dapat gitu. Eh, saya sebenarnya masih belum terlalu ini apa teknis Oke. kayak Kalau kamu belum meneliti ya. terlalu, jadi jangan pakai sentimen positif negatif. Sementara yang tadi udah pakai yang canggih-canggih, pakai multi class, ya, Ya, multi class Pak. classification dan lain sebagainya, ya. Jadi itu yang pertama metodenya. Terus yang kedua adalah topiknya. Kamu melihat sentimen terhadap saham eh, atau apapun lah, opini atau diskurs orang terhadap saham pada saat Ekonomik. mikroekonomi bubble itu satu event tertentu atau gimana sih? Enggak Pak, saya kebetulan ngambil rentang waktunya itu dari tahun 2022 dan 2025 Pak. Nah, sekarang antara 2022 sampai 2025 ada bubble. Berapa kali bubble? Itu tergantung perusahaannya sih Pak. Jadi saya kan kebetulan meneliti Goto ya Pak. Jadi kamu mau meneliti satu perusahaan, Iya, hanya soalnya Goto aja. soalnya kalau banyak apa dalam kayak data rasional mungkin lumayan susah juga ya Pak. Dan kayak Nah, ya, oke. Jadi pertanyaannya, kenapa Goto menarik? Kan gitu balik lagi. ya, Kenapa Goto bisa dijual? Kenapa soalnya why should you care to Goto gitu kan? ya Pak. Ini dua ya. Pertama, secara secara cerita, kenapa Ya. Goto? Yang kedua, secara metodologi, ini not something new ya. Jadi ada dua challenge yang menurut saya berat. Kalaupun metodologinya nggak new, tapi ceritanya menarik, itu sellable ya. We can sell that. Tapi kalau GoTo, eh, yang menurut saya nggak jelekin ya. Saya belum melihat
why we need to learn about GoTo, GoTo ya. Ya Pak, Eh, karena kan ada yang lebih eh, ideal, apa itu, yang lebih hype, parah dari GoTo. ya Pak, Terbit langsung hancur. Kalau GoTo kan nggak hancur, masih ada turun nggak naik-naik. iya Sekarang Pak, sekarang sistemnya, sekarang GoTo juga gitu-gitu aja. Itu sudah gitu-gitu aja udah 2-3 tahun terakhir gitu kan. Landai turun terus, tapi nggak hilang gitu ya. Kenapa menarik gitu? Eh, saya saya lebih ini sih Pak, kayak lebih familiar dan apa, Nah, nggak boleh itu. Berarti kamu ya bias. Pak, Kamu bias. Itu namanya bias. Saya suka game, maka saya riset tentang game. Itu game, ya bias. itu Karena Pak, kacamatanya dipakai adalah kacamata sendiri. Makanya saya minta kamu baca itu. Sehingga kamu tahu selera orang-orang itu apa. Dan kalaupun ada kamu rasa ini kok nggak bagus kok dijadikan jurnal, berarti dia bisa cerita, ya kan? oh benar Apakah Pak, GoTo itu apa jelek? Ya belum tentu juga, tergantung gimana kita ceritanya. Tapi yang saya usulkan itu kita bikin yang bagus dulu lah ceritanya, apa topiknya. Kalau ceritanya jelek, paling tidak topiknya bagus gitu. Kalau kita kalau kita topiknya biasa aja, ceritanya biasa aja, ya susah. Gitu kan? ya Pak. Eh, Berarti ini maksudnya tuh seperti eh, ganti apa ya? Contohnya jadi bukan GoTo atau bagaimana Pak? Ya terserah kamu. Saya sudah memberikan pertimbangan tadi. Oh, Pertanyaan-pertanyaan saya kan kamu harus jawab. iya iya, iya. Saya nggak akan bilang kamu ganti, enggak. Kamu, wah saya bisa membuktikan, saya bisa bikin cerita dengan GoTo ya status oke. Kan pertanyaan saya itu saya berusaha netral. Makanya saya tanya, kenapa kamu milih GoTo? Ya karena saya familiar. Nah itu jelas salah itu. Iya Pak. Ya, Mungkin iya Pak. Mungkin saya kurang teliti lebih dalam lagi Pak. ya, ya, ya. Di explore lagi, oke? Oke baik Pak. Terima Oke ya. kasih Pak. Yuk. Yo, mari. Next, siapa? Saya, Pak. Silakan, Anissa. Jadi saya itu ingin meneliti pemanfaatan blockchain dan big data dalam pengelolaan limbah perusahaan, terutama bagaimana teknologi itu membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam konteks sirkular ekonomi, Pak. Terus Ya. karena saya masih ingin mendalami literatur dan belum siap kalau mengembangkan framework, jadi saya memilih untuk pendekatan SLR. Jadi nanti Hmm, fokusnya itu pada studi-studi yang mengimplementasikan dua teknologi itu dalam sistem tracking dan daur ulang limbah, terutama yang nantinya tuh relevan gitu dengan aktivitas operasional perusahaan. Kalau Oke. gitu gimana ya, Pak? Ya, jadi kalau kamu mau SLR, kalau kamu mau review, berarti kamu papernya harus banyak nomor satu, ya. Jadi itu SLR itu secara kerumitan tidak rumit, tapi harus teliti, sangat-sangat teliti. Dan argumen-argumen yang ditampilkan harus benar-benar mewakili semuanya. Yang kedua, yang pertanyaan saya kedua, kamu harus cari jurnal yang menerima SLR dan make sure belum ada itu kan namanya review ya, bukan SLR namanya review paper. Terus kamu cek sudah ada belum review paper tentang kayak kamu. Nah kalau sudah ada masih bisa, tapi challenge-nya lebih kecil. Tapi kalau belum ada itu peluang bagus. Jadi syaratnya dua, risetnya udah banyak, sudah emerging, sudah banyak paper, kamu bisa petakan, terus cari jurnal yang mau review. Karena nggak semua jurnal itu menerima review. Gitu ya. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan? Sebenarnya kan sebelumnya itu rencana yang ingin saya Mm-mm. teliti itu kan gimana penggunaan energi dan jejak karbon dari proses produksi di industri FMCG itu bisa dianalisis dan dimonitor secara efisiensi dan transparan dengan bantuan big data dan blockchain. Tapi kalau Sebentar, saya sebentar, sebentar. Saya nggak ngerti relevannya big data ya, nggak harus big data itu, ya. Itu namanya itu blockchain aja itu, data dan blockchain ya. Jadi data. Dan itu traceability, MRV yang saya ceritakan tadi untuk memastikan apa yang dilaporkan itu benar. MRV itu human ya, ya. Kalau
toolsnya ya blockchain traceability gitu. Oke, Silakan, Pak. silakan teruskan. Ya, jadi kalau yang topik sebelumnya itu kan catatan dari Bapak ditentuin dulu metodologinya itu mau review atau membuat framework. Nah, Hmm. kalau misalnya sama-sama menggunakan metode review itu gimana ya, Pak? Apakah lebih baik yang Review itu bukan metode, review itu adalah oh, paper review, hasilnya paper review. Metodenya itu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif systematic literature review, fenomena, apa namanya, apa tadi itu namanya tadi interview. Nah itu namanya triangulasi kualitatif. Hasilnya adalah dua, bisa review, ya, bisa juga membuat model, gitu. Dua hal yang dengan metode yang sama tapi dengan kedalaman yang berbeda. Gitu. oke. Ngerti nggak? Paham, Pak, mulai kebayang. Ya. Ada kok pertanyaan lagi? Nah, Hmm, pertanyaan kamu apa kira-kira tadi? kalau gimana, Pak? Ya, pertanyaan kamu apa? Iya, tadinya mau nanya aja kalau menurut Bapak sendiri tuh gimana gitu. Maksudnya kira-kira tuh yang lebih mudah dilakukan gitu, Pak. Oh, Takutnya tuh pertanyaannya, terlalu perta- berat gitu loh, Pak. Apa pertanyaan gimana ya? kamu mana yang lebih berat, review atau membuat model gitu? Iya sih, Pak. Sama di antara yang dua topik tadi kan satu itu eh, mau nyari tahu gimana penggunaan energi dan jejak karbon dari proses produksi. Yang satunya Nyari itu, tahu itu, nyari tahu itu apa maksudnya? Membuat model, nyari tahu itu saya nggak spesifik itu. oh, oke. Mencari tahu itu apa maksudnya? Kalau sudah cari tahu, hasilnya apa? Kan gitu ya. Kalau kita ngomong akademik, saya mau membuat model. Model itu nanti bisa diimplementasikan generik, itu membuat model. Saya mau melakukan review sehingga orang tahu peta risetnya itu seperti apa, topik-topik apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat, let's say, taksonomi misalnya. Gitu kan? Ya, Nah, kalau pertanyaan kamu selanjutnya, mana yang lebih susah? Ya nggak ada yang gampang dua-duanya. Jadi gampang sama susah itu apa namanya tergantung cerita ya. Jadi kamu membuat cerita yang bagus itu susah. Tapi kalau sekedar bikin selesai selesai. Cuman ya susah nanti masuk jurnalnya gitu. Gitu ya. oke, Pak. Sama mau nanya lagi deh, Pak. Apa? Sebenarnya awalnya kan nggak kepikir mau ambil terkait AI gitu ya, Pak. Tapi kan tadi teman-teman mulai banyak yang nyinggung generatif AI kayak gitu. Nah, Hmm? aku tuh tadi jadi sempat sekilas kepikir aja kalau misal penelitian kita tuh yang mau aku lakuin kayak bikin model penerapan chatbot dalam suatu aplikasi kayak gitu, apakah masih masuk atau gimana ya, Pak? Tapi aplikasinya itu belum yang digunain secara massal gitu sih, Pak, masih tahap develop gitu. Karena masih bagian dari project aku juga gitu, Pak. Ya kalau kamu bikin kayak gitu kira-kira menjual nggak? Itu pertanyaan saya. Kamu cerita saya membuat chatbot. Chatbotnya mana? Belum dibuat. Kira-kira menjual nggak? Kayaknya tergantung penyajiannya juga. Ya, ya, ya. Tapi kan eh, artinya gini, pemikirannya itu spesifik kalau chatbot itu. Saya bikin chatbot ya spesifik. Beda misalkan tadi punya Aji yang change management sangat kaya gitu ya. Jadi kalau Aji tadi change management saya kaya, dia punya kebebasan bercerita mulai dari mana saja. Sementara kalau dia milih chatbot, kebebasannya apa? Ya spesifik chatbot doang. Coba diperluas pemahamannya. Paham nggak? Oke, Pak. Betul kan? Betul nggak yang saya ceritakan? Emang chatbot bisa cerita tentang change management. Kalau change management misalkan cerita
Aspek 1 cerita aspek 2, aspek 3, aspek 4. Kalau chatbot apa yang ceritakan? Chatbot bisa jawab dengan akurat, kita ukur akuratnya. Chatbotnya kurang pintar, kita buat lagi. Kan technical itu ya. Gitu ya. Oke, Oke. Oke, Pak, terima kasih banyak. Ya, jadi ngomong-ngomong tentang chatbot dan LLM, ada namanya RAG ya. Coba dicek ya teman-teman ya. Eh, RAG itu adalah seperti LLM yang datanya tidak dimasukkan ke dalam parameter. Nah, sekarang lagi banyak digunakan ya. Jadi nanti mungkin itu sebagai salah satu solusi bagaimana LLM itu bisa diimplementasikan di suatu organisasi. Gitu ya. Oke, next. Masih banyak Kak ini? Ada masih berapa orang nih? Yang belum Saya, berapa Pak. orang? Berapa orang Aji yang belum tolong dihitungin Aji ya? Ya, sekarang saya mau Gladiva dulu deh. Nanti Aji sambil ngitung yang belum berapa. Gimana? Oke. Baik, Pak. Jadi kan saya mau memberikan judul Augmented Behavioral Credit Risk Modeling, simulasi data debitur digital berbasis generatif AI. Dan ini tuh tentang credit scoring tradisional mengandalkan data keuangan yang mana dokumen formalnya itu masih terbatas. Tapi saat ini tuh banyak individu aktif secara digital namun minim rekam kredit tradisional. Nah, tadi kan saya sudah berdiskusi dengan Bapak, riset Bapak itu membuktikan bahwa social footprint itu bisa digunakan sebagai alternatif kredit risk indikator. Nah, tapi salah satu tantangan besarnya itu adanya di keterbatasan data, baik secara aksesibilitas maupun volume untuk eksperimen model ML-nya. Jadi, nantinya riset saya ini memberikan model prediksi risiko kredit berbasis ML, yaitu logistic regression, random forest, dan juga XGBoost. Dan mana modelnya ini juga dibangun dari dua versi data, yaitu versi asli yang dari paper Pak Andri dan juga versi hasil augmentasi menggunakan generatif AI yaitu Citizen. Eh, em, Jen ya. di mana riset saya ini menggabungkan data asli Bapak dan juga metode generatif AI ini Pak, yaitu Citizen. Untuk metodologinya sendiri saya menggunakan kuantitatif eksperimental karena menguji pengaruh augmented data terhadap Sorry, performa model sorry. prediksi risiko kredit. Gladiva. Kamu panggilnya Gladiva ya? Iya, Pak. Ya, Benar, Pak. belakangnya namanya Jones apa Jonea sih? Jonea, Pak. Oh, kirain kayak ini. Jonea. Jonea. Indiana Jones. Jadi, jadi gini, eh generatif AI bukan hanya untuk mengenerate data, ya. Jadi pada saat membuat model, kan itu di riset saya itu jelas ya, ada berapa banyak model. Tapi gimana generatif AI itu bisa merekomendasikan model terbaik, ya? Ngerti nggak maksudnya? Jadi bukan hanya menjadi data, tapi juga modelnya. Ini kenapa suaranya ini ya, apa namanya echo ya? Eh, Satu lagi, itu bukan pengaruh, ya. Jadi kamu membuat scoring, scoring itu yang menunjukkan ini orang diterima apa tidak, gitu ya. Scoring itu ada threshold, misalkan di atas 80 dia diterima, kalau di bawah 80 dia ditolak. Atau membuat klasifikasi orang diterima atau ditolak. Itu paper saya isinya kayak gitu, ya. Dan kamu identifikasi gimana generatif AI bisa mempercepat proses model-model yang di situ. Ada model regresi, ada model apa namanya klasifikasi dan lain sebagainya. Kamu bisa tanya lah generatif AI, bagaimana paper ini peran generatif AI seperti apa, gitu ya? Oke, baik. Berarti lebih ke kelas ini ya, modelnya yang mana yang lebih baik ya, Pak Ya, ya? nah, kan itu modelnya udah diuji juga, berarti udah ketahuan kan Baik, cocok yang mana kan, gitu ya. baik, baik. Oke, baik, Pak. Ya nanti mungkin mungkin itu kan modelnya tradisional ya. Nah, mungkin sekarang modelnya AI, gitu ya. Oke. Siap, siap. Oke, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. oke. Next. 9 orang lagi kata Aji ya. Next, siapa nih? Selamat, selamat malam Pak, saya Atifa. Silakan Atifah. Oke, izin untuk menyampaikan riset
yang akan saya ajukan. Jadi saya di sini tentang blockchain in digital platform, Pak. Yang dimana mungkin sebenarnya agak minder ya, Pak. Tadi teman-teman bagus-bagus semua menurut saya risetnya. Jadi kalau saya tuh mengidentifikasi fitur blockchain yang ada di platform. Jadi platform hadirkan ini, masa mengidentifikasi fitur blockchain yang platform hadirkan dan nanti diteliti apakah fitur ini tuh sebetulnya berguna atau tidak sih untuk penggunanya. Nanti saya akan mengambil data melalui UCG atau user generated content dan rencana pengambilan datanya itu pakai bisa transparansi terus di beberapa platform kayak misal Twitter karena orang baik banget yang pakai Twitter ataupun Brave browser dan marketplace gitu Pak. Soalnya sebenarnya kenapa saya mengambil judul ini atau topik ini karena menurut saya sebenarnya yang platform hadirkan itu si fitur-fiturnya belum tentu Sorry, bermanfaat untuk saya masih pengguna bingung. gitu. Hadirkan itu apa sih namanya? Maksudnya kayak misalnya nih Pak, em, misal di Shopee ada untuk review, untuk rating, untuk Ya, video dan lain-lain sebagainya. ya. Dan em, nanti diteliti apakah sebenarnya yang mereka berikan ini, si platform berikan ini, itu sebetulnya bermanfaat buat pengguna dan buat perkembangan dari si platformnya tersebut. Seperti itu, Pak. Iya. Menurut saya sangat spesifik ya. Betul. Hmm, ya, Pak. Ya karena kan misalkan Shopee dia punya rating gitu ya, punya. Mm-mm. Terus kan maksud kamu ingin tahu bahwa orang apa itu persepsi orang, persepsi kan itu namanya. Iya, iya Lihat betul, itu Pak. berguna apa tidak gitu kan? Iya, I think it's too simple ya, betul nggak? iya. Heeh. Jadi kamu mungkin eh, eh, apa ya? eh saya belum kebayang. Kamu sebelumnya ini topik pertama yang kamu ajukan ya? Iya betul, Pak. Oke. Hmm. Saya sebenarnya kalau jujur aja, saya memang ambil yang simple karena saya Hmm. memikir yang mungkin ini akan berdampak untuk ke depannya gitu, baik itu dari sisi pengembangan platformnya ataupun penelitian-penelitian yang orang lain akan gunakan ketika dalam pembuatan sesuatu Ya ya. platform atau Menurut sesuatu saya yang begini. mereka mau. Simple itu simple itu artinya menjadi opportunity-nya limited. Ya, pertama akan sulit dimasukkan ke jurnal karena too simple gitu ya. Walaupun secara kegunaan itu berguna gitu ya, tapi kan kita mau menuju ke jurnal gitu ya. Jadi yang topiknya sellable gitu ya. Ya kalau kamu mau misalkan eh, apa pengembangan platform kan nggak harus melihat dari platform itu berguna apa enggak kan kalau kayak gitu mah tinggal survei aja kan itu berguna apa enggak ya jadi kita nggak perlu repot-repot membuat teks analitik gitu ya. Nah, mungkin yang lain bagaimana peran LLM untuk orang bisa memprogram cepat sehingga aplikasinya cepat mengikuti permintaan dari user gitu misalkan gitu ya walaupun itu ada pertanyaan juga kenapa sih platform itu fiturnya nggak lengkap ya bisa jadi karena mereka butuh cepat bukan butuh lengkap gitu. Oke, Itu oke. harus seperti itu diteliti lagi gitu ya. Jadi kalau menurut saya simple itu membahayakan. Malah kamu nggak bisa masuk kemana-mana nanti terlalu simple gitu. Jadi eh, coba cek. Kalau kamu nggak tahu mau ngapain, ceklah paper-paper saya yang lama-lama juga jauh lebih kompleks dari ini gitu ya. Banyak kok topik-topik yang jauh menarik daripada itu. Gitu ya. Ya Eh, mungkin nanti izin saya diskusi lagi sama Bapak ya Pak ya, untuk silakan. revisi Iya, judulnya dan iya, topiknya. silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Next, siapa? Halo Bapak, selamat malam. Malan, Evelyn.
Ira. Oke, jadi untuk topik yang pertama, Pak, saya kepikiran terinspirasi dari Kak Felicia nih, Pak. Tapi kan Kak Felicia udah bikin modelnya nih tentang kredensial berbasis blockchain itu, Pak. Nah, Ya, saya kepikiran bikin taksonominya nih, Pak, karena saya dapat data 60% pemalsu CV itu tetap lulus kerja. Dan kalau misalnya mereka nggak perform, pasti dampak negatif nih di perusahaan. Terus harapannya tuh, sorry, gini, oh ya, Evelyn, siap. nggak usah bikin taksonomi, kamu perbaikin aja modelnya si Felisa. Oh, diperbaiki, Pak. Iya. Kira-kira ada nggak yang, atau kamu nanya Felisa, apa kekurangan risetnya Felisa? Saya enhance, gitu. Gitu. Baik, Pak, mau dicoba. Terus saya pengen nanya pendapat Bapak, Pak. Hmm. Yang topik yang kedua tuh saya terinspirasi dari Kak Afif, Pak. Itu kan Afif, tentang, ya, tourism. turis. Ya, dan itu kayak evolution of tourist cluster Hmm. through dynamic network modularity. Cuman kan Kak Afif di Bali. Cuman saya pengen nyobanya objeknya diubah jadi di Jogja. Menurut Bapak, lebih menjual tuh topik yang topik yang memperbaiki dari Kak Felicia atau Ya, jadi itu dua topik yang sangat berbeda ya. Yang pertama, yang Jogja itu kamu harus nanya anak atas tuh ya, secara Vina ya. Saya nggak tahu seberapa banyak data yang dia dapetin. Saya nggak tahu datanya itu banyak apa enggak. Afif itu enak karena Bali ya. Bali itu sangat banyak. Jogja saya nggak tahu seberapa banyak. Eh, Topik tentang tourism, saya rasa bagus, banyak, tapi kebaruannya agak terbatas, ya. Jadi kalau saya sarankan kalau kamu udah baca punya Felisa, ya kamu enhance saja punya Felisa atau kamu ceritanya kamu rubah. Jadi ceritanya kamu rubah, terus kamu tambahkan apa dari situ sehingga enhance lagi. Kalau perlu kamu baca punya Felisa, kamu tutup mata gitu. Jangan ngikutin punya dia gitu ya. Walaupun model-modelnya bisa ngikutin punya dia ya. Cuman ada tambahan ini dan itu dan sudut cerita yang dibedakan ya. Kalau Felisa itu kan lebih fundamental ya. Jadi dia bagaimana dia spesifik. Dia ceritanya itu tentang migran ya. Tapi kan sebenarnya tentang talent itu banyak sekali problemnya yang belum tersentuh gitu. Jadi menurut saya itu peluang peluang ceritanya lebih besar di punya Felisa. Gitu ya. baik Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, silakan. Next. Oh iya, baik Pak. Ya, suaranya kecil banget Zain. Oh, maaf. Eh Coba Pak, saya setting. Ya silakan. Maaf Pak, ini saya setting gimana? Ya Apa? cukup, silakan. Oh ya, jadi gini Pak, izin menyampaikan eh, ide topik dan judul. Hmm. Sebelumnya kan saya mengusulkan ide yang tentang rumah sakit dalam eh, portable gitu Pak ya, dalam rumah untuk lansia. Namun setelah ditelaah emang hal itu eh, kurang diminati mungkin karena fokusnya itu lebih ke apa ya, bukan Aplikasi. kepentingan saat ini gitu Pak. Bukan, itu aplikasi. Jadi kalau Oh iya. aplikasi itu spesifik problem. Jadi kalau aplikasi belum tentu perlu dimasukin ke jurnal. Kalau aplikasi ya buat aplikasi aja, nggak usah masuk ke jurnal. Jadi kamu tinggal bikin aplikasi, kamu daftarkan ke Haki atau paten, ya udah itu aplikasi. Jalurnya Oh iya Pak. nggak perlu ditulis di jurnal, gitu. Ya, Baik Pak. nah Eh, terus? Ya, jadi saya setelah baca-baca riset tentang terutama NLP ya Pak. Nah, Hmm. eh, sebenarnya kan NLP itu rata-rata dari teks, misalnya teks dari media sosial ataupun teks lainnya kan Pak, rata-rata. Nah, kalau saya setelah baca riset tuh ada satu jurnal yang menarik yaitu eh, membaca apa ya, dari suara dari misalnya media sosial
atau suara orang lain yang di jurnalnya itu dan Hmm. diproses di suatu robot dan menghasilkan eh, efek ya atau membalas apa yang dikatakan orang itu sesuai dengan emosinya, Pak. Nah, saya mengambil perspektif itu untuk NLP-nya tapi dikembangkan dengan eh, menggunakan model Whisper, Pak. Jadi nanti eh, misalnya audio dari media sosial dan lain-lain itu bisa diproses dan dihasilkan dihasilkan ke teks ya Pak, terus dianalisis eh, menggunakan NLP tadi dan dimodelkan emosinya itu. Jadi eh, condong kemana dan bisa dikelompokkan ke emosi yang mana begitu Pak. Ya, Untuk stop, stop, stop lu. Ini ya, nggak usah hubungannya sama robot. Kamu bikin robot kan? Enggak kan? bukan Jadi, Pak. jadi, jadi kamu harus realistis. Itu berarti mudah aja dari teks menjadi emosi gitu kan? Iya Pak. Nah, sekarang teks menjadi emosi kamu membuat modelnya, gitu kan? Betul Pak. Nah, itu kan metode. Nah, sekarang ceritanya apa? Iya Pak. Jadi eh, ceritanya itu gini Pak. Jadi eh, kebanyakan kan kalau saat ini pengguna internet itu kan Gen Z ya Pak. Jadi topik saya itu sebenarnya menganalisis emosional si Gen Z itu untuk melalui konten yang sering dilihat di Instagram, di YouTube, itu biasanya kan konten suara Pak. Lebih banyak suaranya gitu kan. Dan konten suara itu biasanya lebih jujur Pak daripada konten yang berteks gitu. Maksudnya Sekarang, jujur itu stop, stop, stop. Kamu mau menganalisa suara atau menganalisa teks? jadi lebih ke gabungan dari suara menghasilkan teks begitu Pak. Nah, suara Tapi yang dianalisa itu teksnya atau suaranya? yang dianalisa teksnya Pak, hasil dari suara tadi. Berarti suaranya doesn't matter. Ya orang kan suara beda-beda ya. Ada suara sambil nangis, sambil ketawa, nggak peduli. Yang diperdulikan hanya tulisannya kan. Iya betul Pak. Ya, jadi jangan jangan membuat jangan merancukan gitu ya. Jadi kamu metodenya apa gitu. Kalau kamu teks ya aku bilang aja teks. Kan kita nggak peduli teksnya dibuat mesin atau teksnya dari suara kan nggak peduli atau teksnya dari koran ya. Terus kamu kan dari teks itu kamu mau mau predik dia eh, psikologikalnya kayak gimana kan? Betul. Ah, udah baca paper saya belum? Eh, belum belum yang baru yang sentimen analitik sih Pak. Ah, itu kamu harus baca. Kalau enggak kamu nggak ngerti konteksnya. Jadi kamu kemana-mana. Ya Eh, Pak, betul. jadi kalau kita lihat di sini ya, information namanya ontologi. Hmm. Nah, eh, nah kayak gini nih. Ini ya, dia melihat personality. Ini bukan yang ini, yang ada lebih baru lagi. Ini yang lama. Eh, MDPI. Ini kan, kamu lihat, Bah. Melihat personality. Kalau kamu melihat psikologi, apa bedanya Eh, personality sama psikologi? eh, belum terlalu mendalami Pak. Nah, nanti kalau kamu ngomong psikologi, orang psikolog marah-marah. Emang kamu bisa ngukur orang psikologinya dari ini? Nah, kalau saya kata-katanya personality, nah ini kamu harus cari. Dan ini tidak menggunakan AI, ya, tidak menggunakan model ontologi. Ini bisa kamu kembangkan menggunakan AI. Ya silakan kamu baca, ya. Tapi jangan kemana-mana, jangan ke apa? Emang kalau orang suara itu eh, bisa nggak kamu menganalisa suara menjadi eh, psikologinya, kondisi psikologinya? Bisa nggak? Bingung kan jawabnya? Ya, jadi kalau bikin topik jangan yang kalaupun yang canggih itu harus kamu baca dulu. Jadi kamu ditanyain ngerti. Tapi kalau kamu
out of nowhere ada ide terus kamu omongkan, kamu akan bingung sendiri gitu, Zain. Nah, Noem. Ya kamu panggil apa, Zain ya? Zain ya? Ya Pak Zain. Ya. Ngerti nggak, Zain? Ya Pak, paham Pak. Ya, dan jangan juga terlalu cenderung ke aplikasi ya, karena pembelajaran yang lalu aplikasi yang kamu ajukan nggak realistis gitu kan. Ya Pak. Ya, Baik. dan kita nggak penting juga membuat aplikasi gitu. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan, Zain? Berarti eh, mungkin kalau yang ontologi tadi bisa dikembangkan dengan model AI gitu ya Pak, baiknya. eh iya, yang lebih canggih dari punya saya itu kan paper tahun 2021. Jadi kamu bikin lebih canggih dari itu. Iya. Mungkin personality juga sama, tapi metodenya lebih canggih. Gitu ya. Ya Pak, baik, baik. Paham Pak. Baik, terima kasih ya Pak ya. Oke. Halo Pak, saya Ya, selanjutnya. Oke. silakan Farel. Kalau selamat malam sebelumnya, kalau topik yang saya angkat itu berdasarkan yang Bapak rekomendasikan, di mana gimana caranya kita blockchainable business process mengenai user research automation. Di sini saya angkat itu, di mana judulnya Blockchain Based Licensing Model for Usage Right Automation in Digital Creative Apa namanya? Resensing. Licensing Model, Pak. Oh, licensing. Ya. Ya, for usage right automation in digital creative works. Sebenarnya saya belum tahu skopnya apakah mau creative works atau enggak. Cuma saya kan kepikiran NFT artwork ini sekarang kan udah ada dan itu udah dua layer di mana ada tokenization layer sama metadata layer. Nah, tinggal saya nambahin layernya aja nanti di eh, licensing model ini kayak gitu. Nah, Saya mau nanya dulu. boleh Pak. Licensing itu apa sih? Licensing model itu apa sih? Licensing itu untuk ini Pak, apa sih namanya? Kayak kalau misalnya kita ngasih ngasih ke orang Hmm. produk kita Oh, gitu, ini mereka ada maksudnya ininya, copyright. copyright ya, Ah, copyright Pak, IPR. oke. Ya, saya Oke, oke aja kalau gitu. Saya oke. review dengan itu. Ya. Oke, untuk sekarang proses saya udah menentukan metodologi. Di sini saya pakai 3 tahap. Saya ngeliat di research sebelumnya, Kak Hikmal juga dia pakai model. Jadi saya coba ngikutin model dia, di mana tahap yang dilakukan di sini observasi untuk masalah kira-kira memetakan masalah dan proses bisnis yang existing nanti gimana, terus pengumpulan data. Nanti mungkin saya mencari teman-teman saya yang pernah terlibat menjadi kolektor NFT dan juga seniman yang biasanya melakukan licensing kayak gitu, Pak. Nah, yang terakhir baru saya membuat model frameworknya nanti untuk ngejelasin gimana NFT dan smart contract ini eh, dijelaskan di situ, digunakan di situ. Ya. Jadi yang awal itu harusnya harus identifikasi fenomena dulu, termasuk Oh, oke. problemnya, ya. Baik, Problem, Pak. risk, potential loss, ya. Baru Mm-mm. kemudian tadi kamu cerita observasi, observasi itu proses, ya. Kalau Oke, yang pertama itu fenomena, ya. Kamu oke. menghasilkan fenomena, di dalamnya ada potential loss, kemudian identifikasi efisiensi, konflik, ya. Konflik kan kita banyak sekali konflik terkait dengan copyright. Konflik kamu sebutkan karena rules-nya tidak berlaku general gitu ya. Eh, Kadang catatannya hilang, kadang nggak jelas sehingga harus pakai apa pengacara, itu kan konflik. Nah, itu fenomena itu semua dituliskan. Observasi current business model eh, and how you to improve that ya. Kemudian tadi apa tadi kamu bilang? eh Interview ya, interview Iya, ya. Pak. Nah, kemudian interview ke domain expert, berarti orang-orang yang punya solusi dan orang yang punya problem. Nah, dua, ya. Jadi bukan hanya punya Oke, solusi. Yang baik, Pak. ketiga, literatur review karena kamu mendesain blockchain, gitu ya. Kalau misalnya untuk domain expert ini, rekomendasi Bapak kemana ya? Saya belum ada gambaran mengenai domain expertnya. Oh banyak kan, kamu pernah ikutan ini nggak sih kuliah blockchain saya atau kamu di Oh, oh, YouTube oke, saya oke. itu banyak Boleh, ahli-ahli boleh. blockchain itu, Baik, Pak. kontak aja, ya. Baik. Oke, terima Oke, kasih ya, Pak. oke, ya. Next, siapa lagi?
Tadi berapa? Izin Pak, Ya, izin masuk Mufli, Pak. silakan Ya Mufli. Pak. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Andri. Ah, Oke, sebentar Pak. On cam dulu. ya. Oh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mufli. Jadi mungkin dari saran-saran dari Pak Andri terkait riset saya 2 minggu yang lalu sama by Telegram Hmm. terkait framework model dan bisnis proses modelnya, dan juga mendalami terkait blockchain dan smart contract serta fitur-fitur untuk penyelesaian masalahnya. Nah, mungkin dari situ saya mengambil topik riset yang general, di mana itu saya mengambil topiknya itu blockchain based tax administration framework. Dan ini berdasarkan masalah utama saya itu, Ya, ya. masalah yang saya dapat itu dari Ah, kepatuhan wajib pajak yang masih rendah berdasarkan data dunia, data oke. Bank Dunia. Saya potong ya Mufli ya. Oh iya Karena Pak, saya udah baca ya. Jadi teman-teman Mufli ini kontak ke saya, dia pakai judul pertama kali menggunakan smart contract ya. Kalau nggak salah judulnya ya. Dan menurut saya itu totally wrong. Kenapa? Eh, ini saya share supaya yang lain tidak melakukan hal yang sama. Smart contract is just a tools ya. Kalau kalau blockchain itulah mindset, blockchain itulah framework, blockchain itulah teknologi. Jadi yang saya sarankan ke Mufli dan teman-teman juga nanti lakukan, setiap punya problem, tadi Mufli problemnya kepatuhan, penyelewengan, dan lain sebagainya. Bagaimana blockchain, fiturnya blockchain bisa mapping menyelesaikan masalah itu. Nah, reasoning itu baru kita layak mengangkat blockchain sebagai dasar kita membuat model. Nah, identifikasi itu ada di awal. Ini seperti Farel tadi, identifikasi di awal. Konflik segala macam karena catatannya berbeda-beda bisa diselesaikan dengan blockchain yang one ledger for all gitu ya. Nah, jadi ini penting. Jadi nanti fokus ngomongnya ke sana ya. Untuk NLP juga sama. Tapi overall sudah jelaskan ya, Mufli ya. Jadi silakan sudah Mufli Pak. dengan metodologi yang sama dengan teman-teman tadi menjelaskan dengan struktur yang sama, mulailah dibuat blockchainnya. Ya, Mungkin saya bisa lanjutin lagi nggak Pak? ya silakan. Mungkin dari itu saya membuat metodologi ada 4, yaitu pendekatan penelitian, metodologi pengumpulan data kualitatif. Oh itu nggak peng- perlu kayak gitu-gitu Oh nggak perlu. itu mah tulisan skripsi kan kamu bukan Oh, buat skripsi. Jadi kalau oke. jurnal harus buat jangan formal gitu, yang taktis, yang strategis, yang concise ya. Oke. Yang dilakukan oleh Farel tadi benar gitu. Ya, mungkin dari hasil riset yang diharapkan itu menghasilkan framework yang konseptual, mendesain proses bisnis perpajakan melalui administrasi, dan juga mengeksplorasi penerapan decentralized autonomous organization, di mana untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sengketa pajak, Pak. Jadi mungkin Ya, itu jadi eh, jadi kamu tadi membuat framework apa tadi katanya framework general. ya framework proses bisnis, Pak. Eh, bukan gitu. Kamu membuat model blockchain. Ya model blockchain. Nah, kamu membuat model blockchain sebagai konsekuensi kamu harus menyiapkan smart kontraknya. Ya. Dan kamu melakukan testingnya dalam suatu lingkungan namanya testnet atau something else gitu ya. Kemudian kamu juga harus mendesain yang namanya eh, decentralized application ya. Nah, itu adalah konsekuensi kamu membuat model Oh, blockchain. iya Pak. Jadi mungkin dari konsep itunya modelnya itu ada immutable ledgernya dan smart contractnya gitu. Jadi berkaitan sama DAO-nya gitu Pak, yang saya jelaskan. Ya, nggak gini. Immutable ledger, DAO itu kan konseptual, right? Oke. Smart contract itu realistas karena ada kodenya. Iya. Kemudian decentralized application itu realitas karena ada aplikasinya, ada apa? Ada interface-nya lah, seperti apa nanti gambarannya. Di mana kalau orang ngeklik maka running smart contract yang dituliskan di blockchain gitu ya. Jadi kamu harus bedakan mana yang harus bentuknya fisikal atau ada, mana yang secara konseptual harus dibuat. Misalkan DAO. DAO itu nggak ada fisiknya. DAO itu adalah eh, konsensus. DAO itu adalah apa? eh,
apa itu namanya Forum konsolidasi antar desentral. catatan Forum sehingga ya. akhirnya mereka setuju catatan yang benar yang mana itu DAO. Itu melalui voting ya Pak, kalau saya research gitu. Ya, tapi kan itu adalah part of platform, Ya, bukan kamu desain. Kalau kamu pakai Ethereum Hmm. sudah ada mekanisme itu, kamu pakai Solana sudah ada. Yang kamu desain adalah smart kontraknya supaya DAO-nya berjalan gitu. Oh gitu Pak. Gitu. Berarti yang memang difokusin itu smart contract tapi tetap ada DAO-nya Pak. DAO itu gak usah diomongin. Oke. Kan Hmm. fungsinya harus ada DAO-nya karena kan setiap setiap kali orang ngeklik DAO itu adalah abstraksi yang realitasnya itulah dApps, Decentralized Application. Orang mengontrol DAO itu dari aplikasi. Aplikasi itu yang ada di depan mata. Yang kita klik-klik itu aplikasi. Tapi DAO itu logical di dalam mesin. Ya, jadi kalau kamu nyebutin DAO segala macam itu udah level abstraksi bukan level aplikasi. Jangan sampai nanti inilah DAO-nya lah. Apa itu DAO-nya? Nggak ada. Yang ada di smart contract-nya. Ini adalah aplikasinya atau dApps-nya gitu. Tapi kira-kira dari yang saya sampaikan itu ada ininya nggak Pak, novelty-nya sendiri atau gimana? Ada pembaruannya? Kamu kamu di blockchain dipajak udah ada belum? Belum ada sih, tapi cuman terkait ini Pak, apa tax add value gitu, yang Apa itu? PPN, pajak penghasilan. Eh, Jadi dia menggunakan smart contract gitu Pak. riset Oh Indonesia. iya, riset Indonesia. Enggak Oke. internasional juga sih Pak. Hah? Internasional. Apa judul jurnalnya? Sebentar Pak, ada di jurnal acuan saya yang ada di Scopus nggak? SPS. Kurang Scopus tahu nggak? sih. Kurang tahu Pak. Kalau Cuman nggak, ada kredit apa ininya sih. Bentar Pak, saya buka dulu. jadi teman-teman eh, kalau jurnalnya nggak bereputasi bisa dicuekin. Bilang belum ada risetnya, ya. Kecuali dia Scopus. Nanti kamu Oke, tanya deh gimana eh, apa ngecek paper Scopus gitu. Oke ya. Oke, Pak. Mungkin nanti lebih lanjutnya saya diskusi lagi ya Pak, by Telegram juga. Ya. Ya, Ya, oh iya Pak, hah? mau nanya boleh nggak Pak? Silakan. Jadi mungkin pertanyaan saya ada dua, Hmm. itu terkait yang pertama eh, pengambilan data kualitatifnya sih. Jadi kira-kira bagaimana cara yang tepat untuk menggali pandangan dari apa sumber-sumbernya gitu. Mungkin terkait fiskas pajak atau ahli pajak dan peneliti blockchain gitu, ahli blockchain. Maksudnya Itu kamu menanyakan eh, apa atau menanyakan cara membuat pertanyaan? mungkin pengambilan datanya itu lebih ke fokus ke penjelasan apa proses bisnisnya nanti di pengambilan datanya atau gimana, Pak? Saya masih belum clear di situ, sih. Pengambilan data kualitatifnya. Saya juga belum ngerti pertanyaan kamu. Hmm. Maksudnya, maksudnya Jadi lebih ke data, pengambilan datanya sih, Pak. pengambilan data itu kan data data kuantitatif. Kalau kualitatif kan kamu wawancara. Wawancara. Berarti yang di dalam pertanyaan-pertanyaan wawancara itu difokuskan ke model proses bisnisnya atau gimana, Pak? Apa aja yang kamu pentingkan untuk Oh. membuat model. Jadi nanti hasil dari itu nggak perlu banyak orang ya, Pak, buat diwawancarai atau gimana? Nah, kamu baca itu. Jadi kalau itu kamu harus baca sendiri. Kalau saya Kamu lihat ngasih dari tahu. Kavelis, kalau saya lihat dari Kavelisnya itu dia cuma ambil 3 orang sih Pak. Ya, eh, 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 Felicia belum publish ya. Coba kalau paper yang lain ya. Oh, paper yang lain. Oke. Tapi maksud saya begini. Nah, kalau kamu mau kualitas atau mau kuantitas? Eh, kualitas Nah, kalau kualitas, kamu butuh kuantitas nggak? enggak juga. Nah, itu kan kamu udah jawab sendiri. Oke ya, Mufli. Kamu Pertanyaan kedua saya boleh nggak Pak? ya silakan. Untuk dosen pembimbingnya jadinya gimana Pak? Ya kamu sama saya aja nggak apa-apa. Karena kamu eh,
kayaknya kehilangan arah gitu ya. Jadi Untuk kamu saya harus, kan dari finance juga. oh kamu dari finance. Kamu dari finance berarti saya pembimbing kedua. Ya. Jadi kamu tulis aja nanti finance. Jadi nanti kita sign siapa dosen finance-nya. Ya, saya Oke, agak Pak. lupa ya, dosen finance di DBI itu siapa aja ya. Kalau ada Bu Irni sih Bu Boleh. Irni nggak masalah. Gitu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Ya, sip. Pak. Makasih, Pak. Oke. Tinggal berapa Aji orangnya? Sepertinya ada 2, 3, 4 lagi, Pak. Ya, silakan Aditya. Mangga. Ya, selanjutnya saya Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ah, Dari dua minggu kemarin, jujur masih belum menemukan topik yang saya minati, dan ya. akhirnya ketemu dua. Yang pertama itu terkait tindak pidana umum yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, lebih tepatnya di Bali. Mm-mm. Nah, Ya. lalu untuk yang kedua, topik saya yang kedua adalah penggunaan blockchain pada data pasien untuk rumah sakit dengan tujuan untuk efisiensi ketika mencari biodata rekam jejak medis pasien tersebut. Oke, saya komen. Sorry. Yang pertama itu kamu pakai apa? Pakai teks analitik. Jadi pada dasarnya memang menggunakan teks analitik, lebih tepatnya big data ya Pak ya. Jadi mengumpulkan terkait data-data warga negara asing, misal lebih banyak, kan di Indonesia cukup banyak warga negara asing yang tinggal, entah itu untuk turis maupun tenaga kerja asing, bahkan kriminal pun sempat masuk. Dan tujuan saya untuk membuat topik ini untuk meminimalisir para WNA yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana umum dengan cara melakukan background checking sebelumnya, apakah dia pernah melakukan tindak pidana umum di negaranya ataupun negara lain. Kalau menggunakan Interpol itu, dia menggunakan red note atau red Please. ini. Nah, dia itu kan hanya untuk tindak pidana yang transnasional ataupun internasional yang cukup berat, dan Ya, oke, saya stop itu ya. Saya stop ya. Saya melihat agak pusing. Kamu ngambil data orang asing gimana caranya? Nah, itu sebelum, makanya itu saya yang agak concern di situ karena Nah, ya udah data. kalau concern mah jangan. Datanya aja belum jelas. Kalau kamu ngambil data di sosial media kan nggak ketahuan dia orang asing apa tidak kan? Maksudnya spesifik orang itu kan. Padahal sebenarnya kamu mau datanya yang data yang orang asing yang kamu ceritakan tadi. Ada pekerja, ada wisatawan gitu. Dan kita kan nggak punya datanya. Gitu ya. Oke, berarti itu dicoret ya Pak untuk topik yang pertama. Jadi kamu baca yang tulisan satu. Kalau kamu nggak yakin datanya, jangan dilakukan. So you Kalau kita kalau judulnya saya balik Pak, gimana? jadi datanya data TKA Indonesia untuk mengamankan dia di negara atau tempat dia Enggak. bekerja. Sekarang pertanyaan saya bukan masalah judul dibalik. Kamu data TKN Indonesia dapat dari mana? Dari daerah saya Sragen itu banyak TKI yang ke luar negeri. Oke, kamu punya data TKI, data itu bisa kamu minta enggak? Melakukan sesi wawancara seharusnya bisa Pak. Wawancara itu kamu kan bukan membuat model, kamu kan membuat apa? Sorry, kamu bukan membuat suatu framework, kamu mau membuat big data. Kalau big data masa wawancara? Ngerti nggak? Menggunakan ini Pak, yang apa itu loh Pak, agen yang dia menjadi penghubung antara Ya, pekerja ini dan dia perusahaan tempat dia bekerja. iya, maksudnya kamu minta data orang-orang di agen itu ke agen gitu maksudnya. Iya, ke agennya. Ke agen yang Nah, ada yang saya concern kedua, boleh nggak data itu kamu minta? Kamu bisa bilang baru dicoba Pak. Ya, kalau baru dicoba kamu kan nggak yakin. Yang kedua, emang kita ngambil data orang kayak gitu eh, nggak melanggar gitu? Itu kan oh, privasi orang ya. secara ethical Ya, privacy datanya jadi mengalir. tolong dipikirin long term gitu loh. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang sangat kritikal ya. Jadi makanya saya suka menggunakan data media sosial karena nggak menyinggung siapa-siapa. Ya, kalau kamu ngambil data pribadi orang,
Pertama, kamu nggak dapat izin. Yang kedua, bisa jadi si si agennya eh, membohongi ya, membohongi Oke. si orangnya, bilang datanya disimpan dikasih ke kamu kan nggak Oke, secara berarti itu nyata juga nggak tidak nggak bisa benar. dilakukan untuk topik kedua saya, Pak ya. Gimana? Sama hal tersebut juga berlaku terhadap topik kedua saya, Pak. Tapi kedua kamu apa? Terkait menggunakan blockchain untuk rekam jejak medis pasien. Blockchain untuk rekam jejak medis kan sudah banyak paper kita. Apa bedanya sama paper yang sudah ada, Andit ya? Nah, itu permasalahan saya di mana saya belum mendalami banget terkait topik kedua karena Nah, saya fokus ke topik pertama, Pak. ya berarti Aditya kamu belum fix karena kita untuk wah, saya punya paper tentang blockchain di apa kesehatan itu banyak sekali. Bukan banyak, ada 3 atau 4 yang menurut saya sangat komprehensif. Jadi saya sih sendiri setuju blockchain untuk kesehatan. Tapi apa bedanya kamu dengan paper-paper yang sudah ada di luar sana, gitu ya? Kamu cerita tadi blockchain kesehatan untuk efisiensi. Blockchain itu bukan untuk efisiensi. Blockchain itu untuk keamanan, blockchain itu untuk privasi, blockchain itu untuk kejujuran, ya. Tapi kalau efisiensi nggak pakai blockchain, blockchain itu boros kok, blockchain itu mahal, blockchain itu lambat, gitu. Kalau mau efisiensi pakai AI. Jadi tolong dipahami teknologi ini untuk apa, teknologi itu untuk apa, gitu. Gitu ya, Aditya. Oke, baik, Pak. Ya, Terima kasih silakan. Ya, atas masukannya. oke. Mari, Pak. Mari. Next, siapa lagi? 3 lagi, Aji ya. Iya betul Pak, 3 Ya, lagi. silakan Nauli ya, Nauli Intan. Panggilannya siapa itu? Ya, Rara. Ya, silakan. Ya, ya, ya. Mm, 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 mm. Ya, ya. Ya, oke. Jadi Rara, papernya Sean itu too simple ya. Jadi kamu setuju, saya setuju kalau ada scoring. Karena too simple itu dia agak susah masuk jurnal. Jadi saya dulu juga agak nyesel kenapa saya hanya setuju sampai level itu ya. Jadi Sean itu udah masukin ke beberapa jurnal dan metodenya bagus, tapi memang kurang, kurang, kurang dalam lah ya. Kamu bisa adopsi punya metodologi SEAN, ada namanya Moran dan lain sebagainya. Tapi kamu tambahin tadi stres, ya, stres index atau apa. Jadi tujuan kamu adalah stres index ya. Saya sangat appreciate itu. Dan kemudian untuk peminatan finance, jadi sebenarnya kan ini tourism nggak harus tentang finance. Dan kamu bisa juga mau mengarah ke finance, tapi ada kamu harus ingat, jurnal itu tidak bisa direkayasa dengan natural. Misalkan turis tiba-tiba ke finance, kalau dipaksakan malah agak aneh gitu ya.
Jadi ya disapit aja as it is, yang natural aja. Kalau memang cuman turis dan ekonomi ya ekonomi aja gitu. Nggak usah sampai ke finance ya. Kecuali kamu melihat peluang bisa dan itu natural. Kalau nggak natural ya nggak usah dibawa ke arah finance. Begitu dari saya. Paham nggak? Tidak apa-apa, yang dinilai kan jurnalnya, bukan kamu finance atau apa. Hmm. Adit. Adit itu yang mana tadi? Yang bukan Adit yang nanya tadi, Mufli. Adit mah belum tanya. Eh, ya, jadi kalau kamu finance finance murni, tapi topiknya enggak, ya mungkin nggak perlu ke dosen finance gitu. Kalau kamu mau mengembangkan punya ASEAN ya kamu sama saya, karena saya yang tahu punya ASEAN kan, gitu. Paham nggak? Nah, itu saya lupa. Saya lupa. Jadi kan kamu bilang tadi ke Jogja, ya. Sebenarnya sebenarnya Bali pun nggak masalah sebenarnya, karena kamu kan more than ASEAN gitu ya. Kenapa Bali? Karena datanya banyak, ya. Jogja itu bukan berarti nggak bisa. Kalau datanya banyak sih nggak apa-apa. Tapi kan yang kita lakukan adalah indeks itu akan nanti digeneralisasi untuk semua Indonesia dan juga kalau perlu di luar negeri sehingga orang bisa melakukan hal yang sama. Itu kan ya. Sebentar ya, saya mau naruh kucing saya di atas dulu bentar. Ya, silakan. Ada lanjutan? Oke, sip. Ya, sama-sama. Next. Siapa? Selamat selamat malam, Pak. Ya, malam. Suara saya terdengar tidak, Pak? Terdengar, silakan. Oke, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan ulang, saya Arazi, Pak. Ya, Mungkin saya disclaimer dulu, Pak, karena saya mau minta maaf dulu karena eh, di Jumat lalu saya nggak hadir. ya. Itu karena ada kesibukan lah sama apa. Jadi kesibukan saya sekarang tuh ini sedikit curhat. Ah, Eh, Selain kerja praktek juga di Sambi ada kerja lain gitu. hmm, hmm, Nah, mungkin saya mau apa elaborasi dulu ide-ide saya itu ada dua begitu Pak. ya. Sama mungkin topik sorry, sama mungkin metodologinya Bapak bisa menilai gitu. Oke, yang pertama, yang pertama itu sebenarnya saya minta saran Bapak ya buat good governance. Nah, jadi mungkin topik yang saya ambil itu terkait blockchain, Hmm, tapi dia diterapkan dalam sistem voting gitu Pak. Karena di voting sendiri kan cocok ya sama sifatnya blockchain di mana dia butuh dia menyajikan transparansi juga apa namanya apa ya trueness lah ke kebenaran lah gitu kalau saya boleh bahasain gitu. Jadi hmm. ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah kayak misalnya Ya, ya. Oke, pas pemilu begitu ya, atau saya paham, saya paham apa voting ya. Tapi saya komentar iya dulu Pak, tentang voting ya. Jadi iya voting Pak. itu adalah ciri khas paper-paper teknis, ya.
Kenapa saya bilang gitu? Karena dulu Oke. eh, promotor saya di S3, saya kan computer science, jadi dia suka sekali dengan namanya voting. Jadi agak jauh dari kita yang mikirnya lebih besar. Ya, kalau kita orang ekonomi bisnis, mikirnya itu nggak boleh spesifik. Kalaupun spesifik itu yang unik lah, yang ya yang nggak ada lagi. Tapi voting itu adalah banyak blockchain dan non blockchain metodologi yang banyak. Jadi saya rasa apa namanya interest jurnal terhadap voting low currently. Oh, oke Pak, baik Pak. Mungkin saya lanjutin sedikit ya Pak sampai ke metodologi buat yang Ah, topik yang ini gitu. Mungkin bisa ada komentar. Oke, jadi kalau tadi kan mungkin Bapak bilangnya itu agak teknis gitu ya. Tapi ah, saya di sini tuh pengennya itu di systematic literature review. Jadi mungkin eh, apa ya, lebih ke potensinya tuh gimana nih, terutama di Indonesia kalau ya. diterapin begitu. Mungkin kurang seksi ya Pak. Kalau di jurnal gitu kurang Jadi seksi apa gimana jadi Pak? sebenarnya di Indonesia itu sejak pemilu zamannya SBY dulu orang sudah pakai pengennya voting elektronik walaupun waktu itu belum blockchain. But never happens ya. Jadi itu political will. Jadi ya eh, orang sudah dibuat melek dengan teknologinya yang capable, but no action taken ya karena apa? Karena ini kan hubungannya dengan politik dan lain sebagainya. Sementara kita bisa sentuh bidang-bidang yang memang spesifik, misalkan ke industri gitu ya, itu kan private sector bisa langsung immediate apa namanya UMN bisa immediate adoption dan mereka bisa jadikan produk. Jadi mindset ya, ini tentang mindset, tentang topik yang jadi kalau misalkan dari tadi saya belum lihat yang namanya kayak ekonomi digital kan saya tulis ya, ekosistem bisnis digital, platform strategi dan lain sebagainya itu sebenarnya kan hal yang menarik ya. Dan pesan besarnya di depan, kemudian di dalamnya kamu bisa pakai blockchain atau AI atau lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang menurut saya topik-topik yang jauh lebih worth lah ya buat di sini. Gitu ya. Oh, baik Pak, masukannya saya tampung ya Pak untuk topik Ya, pertama. silakan. Oke, yang kedua itu saya terinspirasi dari jurnalnya dari risetnya Kang Afif yang apa terkait turisme di Tourism. Bali ya. Hmm. Cuman Hmm. mungkin yang saya pengen eh, riset itu Jogja, teman udah ada Evelyn yang tadi ya barusan banget. Enggak, Evelyn Ternyata enggak Jogja. Evelyn tadi maunya saya arahin ke kredensial. Kredensial oh human credensial. talent. Ya. Oh gitu. Oh, Hmm. tadinya kalau kalau misalnya Evelyn ke Jogja, mungkin saya mau geser ke Bandung. Karena kalau saya riset, kalau saya tadi cari, itu Bandung itu ranking 3 tertinggi dari survei Good Stats terkait apa namanya tempat terfavorit yang dikunjungi di Ya. Indonesia. Gitu. Jadi mungkin eh, apa kebaruannya itu di situ. Karena kalau Ya, saya cari-cari ya. juga, Saya stop lagi Razi ya. oh iya, Jadi iya kalau Pak. kita ngomong justifikasi Bandung number four, number one, Jogja number one, number zero, number three, itu eh, not really teasing, tidak menggoda. Sorry to say. Karena gini, jadi yang membuat topik itu menarik adalah apa jurnalnya melihat bahwa ini layak ditampilkan. Ya misalkan eh, eh, punya Sean bilang, indeks apa kepadatan, menghitung ke over tourism. Nah, itu something new karena over tourism ya. Tapi kalau saya Bali, Bandung, kemudian eh, kita apply yang sama dengan Bali ya. Berarti yang Bali itu kan dulu udah pasti di riset yang Bali dulu tuh, oh riset model gini bisa digeneralisasi, bisa dibuat di Jogja, bisa dibuat di Bali gitu ya. Dan artinya kamu bisa mengcopy yang punyanya Bali untuk dilakukan di Bandung ya. Walaupun nggak menjamin hasilnya di Bandung itu bagus gitu ya. Tapi
nilai jualnya tentu akan berkurang dari yang Bali karena yang Bali itu sudah masuk duluan dan sudah mengenalkan metodenya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi Ya chance kamu Pak. untuk seperti Aditya tadi atau Zain tadi. Jadi apa? Nilai jualnya itu turun. Jadi saya ngajak kamu untuk memikir jauh lebih besar lagi. Kamu kan sibuk tadi. Jadi tolong dipikirkan lagi. Masih banyak topik-topik yang lebih keren. Jadi apa? Jangan berkutat di situ-situ aja. Jangan berkutat hanya di blockchain saja. Jangan berkutat dengan tourism. Jangan berkutat generative AI. Tapi yang lain-lain berani menguraikan, menunjukkan ide. Kayak tadi kamu bilang apa namanya voting saya appreciate tapi saya tunjukin juga bahwa voting itu tidak terlalu worth ya. Nah, kamu jadi tahu juga gitu. Gitu ya. Oke, baik Pak. Mungkin di pertemuan selanjutnya mungkin saya come up dengan topik baru mungkin ya. Ya, Mungkin ya silakan. Pak. Oke, Silakan. Saya menunggu topik-topik eh, yang yang unik gitu ya. Gitu ya. baik. Terima kasih Pak atas Oke. feedbacknya. Silakan Devina ya terakhir ya. Atau masih ada lagi? Iya, terakhir saya, Pak. Ya, silakan. Minggu lalu itu sama Bapak disarankan untuk membuat kredensial pada ESG. Nah, setelah saya ESG. kredensial pada ESG. Oh, ESG ya. Ya, Ya, ya. setelah saya ulik-ulik dan perdalam lagi, akhirnya saya memutuskan untuk membuat lebih ke taksonomi dan rancangan framework blockchain untuk kredensial ESG pada ekosistem bisnis digital. Nanti itu tujuannya emang buat menjawab si kredensial ESG seperti apa yang valid dan dapat dijadikan standar dalam ekosistem bisnis digital. Sebentar ya. Ya. Jadi ini tadi mirip risetnya siapa ya? ESG tadi ada yang ngomong ESG dan tadi ada ya riset yang mirip ya sama kamu ya Devina? Kalau yang Siapa? Yang pertama tapi ya Silvi. Iya ya. Iya ya, kamu kayaknya tapi Silvi tadi bukan bukan ini ya, bukan taksonomi ya tadi kalau nggak salah ya. Nah, kamu saya lupa lagi. Udah nomor 1 sekarang kamu nomor terakhir. Iya. Bedanya. Ya. Paling rencananya itu bakal selain literatur review dan studi existing itu bakal ada penyusunan taksonomi sama perancangan framework mulai dari pemodelan interaksi aktor sampai desain logika kerja. Jangan nyampur Devina. Kalau itu model, kalau taksonomi hanya memetakan dan memberikan critical thinking terhadap Nah, apa yang kamu buat. oh ya ini Pak pertanyaan saya, apakah kalau bisa bikin penggabungan antara taksonomi dan pembuatan framework itu disarankan atau tidak, atau lebih baik pilih salah satu aja Pak? Salah satu aja, karena nggak nyambung itu. Maksud saya tuh tadinya kalau yang taksonomi itu lebih ke ngeklasifikasiin jenis kredensial ESG yang umum di sektor ekonomi bisnis digital Itu gitu bukan Pak. taksonomi berarti. Itu bukan Bukan. taksonomi. Kalau taksonomi itu bukan jenis aja, tapi banyak aspek resiko, mekanisme, opportunity, challenge itu namanya taksonomi. Tapi kalau kamu mau jenisnya doang, bukan taksonomi itu. Itu klasifikasi yang kamu buat sendiri. Kalau itu bukan taksonomi, itu part of studi untuk membuat model kan. Nanti kamu buat modelnya bisa meliputi semua jenis klasifikasi yang ada, kan gitu. Ya. Terus sama pertanyaan saya itu kan ini kalau misalnya nggak pakai taksonomi jadinya itu bikin framework si kredensial ESG-nya pada ekosistem digital, bisnis digital. Nah itu lebih baik kita fokus ke yang bikin framework kredensialnya dulu aja atau sekalian yang memenuhi ekosistem bisnis digital juga ya Pak. Soalnya kan menurut hasil riset saya sebelumnya itu yang membahas ESG dengan kredensial itu masih minim dan masih belum banyak. Nah itu kan kalau dari saya menggabungkan dari yang kredensial ESG pada ekosistem bisnis digital seperti itu. Lebih baik salah satu aja atau tetap digabung? Jadi ekosistem bisnis digital itulah akibat. Kalau kamu bisa membuat kredensial terhadap semua produk digital, maka ekosistem bisnis digital akan jadi semakin trust kan.
Jadi namanya exchange apapun juga ESG. Ya ESG-nya apalah. Apakah surat utang, apakah kredit yang lain, atau klaim bahwa dia sudah melakukan sesuatu gitu ya. Ya sama, misalkan bukan ESG ya, misalkan bagaimana kalau lagu saya bisa dijadikan aset digital? Kan ada NFT-nya. Kemudian NFT-nya kan di interchange kan dijual diulang-ulang, disetel, dapat licensing, dapat revenue. Itu kan ekosistem bisnis digital. Jadi dalam ekosistem bisnis digital, interaksi fully digital, barang-barang digital dengan framework yang tepat, maka pertukaran itu berlangsung aman, menghormati hak, nyaman dan sesuai dengan perannya. Jadi kalau yang pemilik dapat revenue, pembeli harus membayar services kan gitu. Paham nggak? Berarti ya paham Pak. Berarti di dengan apa ya? Jadi digabungkan dengan ekosistem bisnis digital pun gak Nggak masalah. masalah, itu Oh ya. otomatis memang tujuannya terakhir ya supaya fully digital gitu kan. Kalau 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 apa namanya apa itu blockchain ESG ya atau apa tadi namanya? Kredensial ESG. Kredensial. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kita butuh kredensial? Ya, karena kita ada di digital. Oh ya. Kalau kita nggak digital, saya ketemu Devina, ya saya tahu Devina itu kayak gitu gitu. Nah, tapi kalau karena saya digital, saya nggak tahu itu Devina itu beneran Devina atau AI itu. Itu namanya problem itu muncul karena ada di digital. Karena ada problem digital, makanya kita perlu kredensial. Oh ya. Kalau kredensial itu bisa memastikan bahwa ini who own what, ya, who own what and siapa punya apa dan apa itu kepunyaan siapa, itu kan gunanya kredensial. Oh ya. Nah itu big problem kalau di ekosistem bisnis digital kalau framework dan sistemnya nggak established gitu kan. Ya. Terus sama ini sih Pak terakhir mau nanya potensi dari topik ini tuh menurut Bapak gimana ya Pak? Apakah Bagus, kurang menjual atau perlu di sangat research ulang menjual, lagi? Kenapa? sangat menjual. Oh ya baik Pak. Ya jadi Jadi mungkin kamu nanti kalau buat, nanti terus ada beberapa use case yang bisa kamu ceritakan gitu. baik Pak. Mungkin sejauh ini sampai situ saja kalau dari saya. Terima kasih Pak. Ya silakan. Oke, berarti ini sudah selesai semua ya. Oh Gilbert, Gilbert belum ya? Silakan Gilbert. Saya udah Pak tadi, Oh ya cuman silakan. saya mau nanya tadi untuk yang testing smart contract itu pakai aplikasi apa ya Pak? Sama satu lagi untuk pembimbing saya itu pembimbing satu sama Bapak atau gimana? Kamu finance juga? Bukan, saya di blockchain di edible food waste Bukan credit. apa kakak atau apanya itu apa? Kamu Oh, apa? saya operation Pak. Oh operation mah bisa sama Pak Heri, bisa sama Pak Oke. ya. Eh, testingnya banyak. Kamu tanya aja, udah update terus itu pakai testnet atau pakai apa banyak. Dan yang saya coba dulu belum tentu sekarang bisa jalan gitu. Coba tanya-tanya kakak kelas, banyak sekali yang mereka hampir semua mencoba. Ya, Oke, makasih Pak. ya silakan Silvi. Bapak izin bertanya untuk ke pertemuan kemarin itu kan untuk pembimbing katanya nanti ditentuin dari RC-nya. Nah, tadi ada beberapa teman-teman yang ditentuin sama Bapak untuk menghubungi dosen pembimbingnya itu jadi gimana ya Pak? Apakah dari Eh, RC atau dari kita? jadi RC mah dari saya. Cuman saya itu yang topik-topiknya sudah jelas, tadi sudah saya sign ya. Kalau saya nggak ngomong ya berarti tadi sama saya. Jadi beberapa saya nggak ngomong ya, banyak ya saya ngomong. Berarti sama saya, antara saya jadi pertama atau kedua. Nanti yang belum-belum juga nanti dicocokkan dengan siapa yang belum nanti. Gitu ya, gitu ya Sylvia. Berarti kalau misalnya untuk dari kakak lain kayak finance berarti nunggu ditentuin dari Bapak atau kita harus assign Saya terlebih dulu? saya usulkan ya, nanti sama Bu Ine eh, dicocokkan gitu ya. Saya usulkan misalkan tadi Bu Irni, Pak siapa tadi namanya? Pak Dadan gitu ya.
Terus apa yang lagi? Nah, sorry, saya mau nanya. Selain finance, ICT ada apa lagi di sini? Saya SMDT, Pak. SMDT itu apa? Strategik. Oh ya, berarti Farel strategik sama saya sama Pak Dodi nanti. Baik, Ya, Pak. jadi pemilik duanya ada Pak Dodi ya. Ada lagi nggak yang lain? Pak, izin Pak dari DHCM, DCM Human itu apa? Capital, Development Human Capital Management. Atifa tadi topiknya apa? Yang tadi aku belum ini Pak, masih revisi topik. Oh iya iya iya. Jadi ah, kayak siapa? Kayak mm, siapa itu? Felisa, Evi ya, yang 2024 itu SDM semua. Eh, ada beberapa dosen yang nggak saya sarankan karena ribet ya. Nanti saya tanyakanlah SDM yang tidak terlalu repot ya. Tapi kamu tulis aja SDM dulu di apa di listnya, gitu ya. Iya, makasih Pak. Ya, next. Siapa lagi? Question? Sudah ya? Dari saya Pak, tadi kan Bapak Ah, ngesain saya kan sama Bapak dan Pak Dodi ya Pak ya? ah, ah. Strategik Ya ya Pak. kamu ya. Enggak Pak, saya di ini Pak tadi Pak yang organisasi Pak. Oh, organisasi itu apa? SDM ya? Oh enggak Pak, saya ICT kan sama Bapak Pak. Oh, kamu ICT. Oh, ya nggak apa-apa. Pak Dodi juga nggak masalah. Iya, kan soalnya tadi topiknya kan bahas tentang organisasi kan Pak. Oh iya 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 iya. Ya nggak apa-apa. Itu Saya sama itu Pak. tadi topiknya tuh kita akan lebih bahas kemana ya Pak? Yang ke challenges and risk itu yang tadi Bapak bahas atau yang satu lagi ya Pak? Wah, saya lupa. Dengan segini banyak orangnya, kamu yang menerjemahkan sendiri. Saya lupa detailnya. Baik, Nanti siap Pak. saya kan sering Iya, kayak gitu. Ya, aman Pak, aman Pak. oke. Saya nanti kontak Bapak besok mungkin paling Pak ya. Udah malam juga. Bapak biar istirahat dulu Pak. Ya. Oke, Ya, gitu terima ya. kasih Pak. Oke. Bapak, Farel kan blockchain murni ya, Pak? Masih tetap sama Pak Dodi atau Kamu gimana, Pak? blockchain apa sih? Tadi licensing, Pak, yang license artwork. Oh, licensing. Oke. Eh, bisa jadi sama Pak Dodi. Oh, atau Pak Sunu, ya. Kalau Oh, oke, Pak. kalau nggak Pak Dodi, Pak Sunu, ya. Oke ya. Oke, Aji, udah ada lagi? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, boleh untuk sesi dokumentasi Pak terakhir. Oh ya, siap, siap. Kita udah sampai 10:30 ya, ini dari jam 7 ya. Oke, Iya, Oke, mungkin teman-teman semua boleh on cam. oke, oke, baik. Bisa ya on cam ya? Oke. Mungkin ditunggu 1 menit untuk on cam semuanya. Mm-mm. Jadi ini pada ke Bandung tanggal berapa nanti? Kalau saya sendiri magang sampai 5 September Pak, jadi mungkin Hmm. setelah itu sekitar ya 10 6 7 September. Hmm. Kuliahnya kapan mulainya? Mungkin bisa 16 dikoreksi sama September, teman-teman. Pak. Nah, itu Hah? dia. Sekitar 16 September. Oke, 16 September. Ya, oke. Sip, sip. Jadi saya pesan ya malam ini dituliskan ya tadi yang apa? Yang belum ada di assign ya, yang misalkan terutama yang belum ada topiknya ya jangan di dulu. Tapi yang udah pasti-pasti dituliskan ya. Nanti biar direkap sama Dila ya. Nanti yang dibagi dengan dosen-dosen yang lain. Kalau saya nggak ketemu yang di assign, nanti Bu Bu Ine akan membantu assign ke dosen yang sesuai ya. Oke. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya mungkin langsung aja screenshotnya oleh Rara, gaya bebas mungkin 3, 2, 1. Oke, mungkin lagi untuk slide berikutnya. Mm-mm. 3, 2, 1. Oke, aman.
Oke, makasih Oke, banyak Pak iya, atas makasih ya bimbingannya malam ini. semuanya. Yuk, mangga, saya tutup ya. Mari.